أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وفيه نستعين على عبد والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjutkan syarah kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, makalah ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fika yumabih. Pada setiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Setiap nafas yang keluar darimu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terkandung di dalamnya ketaatan, maksiat, nikmat maupun petaka. Setiap nafas yang keluar darimu adalah satu dari sekian takdir Allah Subhanahu wa taala untukmu, siapapun dirimu. Oleh karena itu, kau harus tetap menjaga kesopananmu di hadapannya dan menyadari bahwa Dia selalu mengawasimu dalam setiap desahan nafasmu. Dengan begitu, di setiap nafas kau menjadi seorang salik yang ingin meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ungkapan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sebanyak desahan nafas seluruh makhluk. Atau dalam kitab lain dijabarkan lagi disebut anak senafas. Maknanya kalau kita melihat dalam tafsiran di Quran surat Yasin itu kun fayakun, itu fiilnya mudhari. Kalau fiil madinya kun fakana. Maknanya apa? Sedang berlangsung. Jadi kalau ada di antaranya alam semesta ini diciptakan dengan 6 masa, kita ini berada di antara dalam masa itu. Ibarat sebuah film ada 120 menit, kita ini bagian dari menit ke-90, menit ke-100, atau menit di antara dari 120 menit sampai ditutupnya hari kiamat. Artinya dalam kepingan menit yang 120 atau 6 masa yang Allah ciptakan itu ada bagian-bagian itu. Sehingga sebetulnya dalam pengetahuan Allah hingga Dajjal keluar hingga hari kiamat itu sudah selesai. Makanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu diperjalankan dalam Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, itu dalam sepenggal malam. Itu Allah memperjalankan abdihi, seorang hambanya, dalam sepenggal malam. Tidak hanya laili. Kalau laili itu dari mulai setelah maghrib itu tutup tepat hingga nanti subuh repet sinar, itu laili. Tapi disebut lailan, sehingga hanya sepenggal malam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 5 menit, bisa 3 jam, pokoknya tidak full seluruh malam. Ini yang membuat kafir Quraisy pada saat itu tercengang dengan mukjizat tersebut. Nah, dari pernyataan dalam makalah ini, kita ini hanya senafas-nafas, seperti halnya kertas ini selembar-selembar, ibarat kayak film itu per potret. Maka dalam Quran surat Al-Ma'arij disebutkan diantaranya ada as-salatu da'im. Da'im itu terus-terusan. Maka setiap apa yang kita lakukan per detik, itu setiap lembar kepingan foto yang kita gambar, itu ada Allah atau tidak. Nah, kalau da'im berarti setiap fotograf ini ada Allahnya. Sehingga kepingan-kepingan yang dikumpulkan menjadi sebuah video atau sebuah gerakan kita ini semua ditujukan kepada Allah. Untuk salik tadi. Salik itu berarti proses tahapan talib untuk menuju Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada proses tahapan. Makanya di makalah yang lain cara menuju Allah itu ada dua, ada soleh, ada muqarrabin atau salik dan muqarrabin. Kalau salik itu ibarat analoginya seperti kita menaiki tangga, anak tangga, step by step. Kalau muqarrabin kayak kita naik lift. Jadi Allah yang narik, Allah yang mengizinkan untuk langsung bermakrifat kepadanya. Tapi umumnya seseorang itu mengalami proses salik. Jadi misalnya belajar, kalau di tingkatan itu ada bikin belajar agama, ada belajar nahwu, shoroh, balaghah, bayan, mantik, mana'i, bada'i, usul fikih, tasawuf, tafsir, terus apa qiraat dan lain-lain, hingga akhirnya Allah membuka jalan untuk memperkenalkan dirinya. Terus misalnya kita perbanyak wirid, perbanyak sholat malam, perbanyak membaca Al-Quran, takra'ul Quran, menghafal Al-Quran, pokoknya beramal soleh, bersedekah, itu semua untuk mendatangkan cahaya nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam nanti makalah yang lain dijabarkan orang-orang yang banyak beribadah itu memancing rahmat Allah, sehingga Allah turunkan itu rahmat hingga nanti ke depan dadanya. Ketika ada di depan dadanya dari hasil amal perbuatan yang soleh tersebut, maka sinar itu, nur itu akan melihat dadanya, masih adakah selain Allah atau tidak. Dicek itu tauhidnya. Kalau tauhidnya masih ada selain Allah, dia tidak masuk ke dalam. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail adalah mengeluarkan selain Allah di dalam hatinya. Maka kita ini bertauhid mengeluarkan Ismailnya kita siapa? Misalnya duit, misalnya kedudukan, misalnya jabatan, anak, istri. Itulah yang jadi kadang ganjelan di hatinya. Sehingga apa? Ada makalah lain menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat menohok. Di antaranya, sesungguhnya Tuhan-Tuhan kalian ada di telapak kakiku. Maknanya bukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang terkadang kita sembah tetapi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah kita. Contoh misalnya kita sholat, tetapi hati dan pikiran kita memikirkan besok cicilan kita bagaimana. Kita memikirkan nanti besok makan apa, nanti besok dapat kerja apa, nanti besok kedudukannya apa. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu pernyataan dari seorang ulama itu diantaranya, jika kamu membenci seseorang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kamu menyembah Al-Quran, bukan menyembah Allah. Jika kamu membenci seseorang karena dia tidak beragama Islam, berarti kamu menyembah Islam, bukan menyembah Allah. Jika kamu membenci seseorang karena dia tidak sholat, berarti kamu menyembah sholat, bukan menyembah Allah. Jika kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan menerima apapun orang yang ada di dunia ini, seperti halnya Allah menerima segala sesuatu dari orang-orang itu. Artinya apa? Bukan kita mentoleransi kemungkaran, tetapi hati kita ketika melihat kemungkaran mendakwahkannya bukan dengan benci, tapi dengan jalan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya itu tidak ada rasa benci. Ketika dia mendakwahkan, misalnya mengajak orang sholat yang tidak mau sholat, maka dengan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengajarkan seseorang atau mengajak orang membaca Al-Quran, tidak dengan kebencian, tetapi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang dia memang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid dari kata wahidu, wahidan, tauhidan, artinya menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syariat itu sebetulnya mengikis segala kehendak-kehendak kita sampai kepada kehendak Allah.
Contoh, ada azan subuh, kita punya kehendak pengennya tidur, nafsu kita masih pengen merem, tetapi kehendak Allah bangun untuk segera sholat. Maka apa? Kehendak kita dilawan untuk membenarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau di waktu yang lain, misalnya di waktu sholat zuhur, meetingnya belum selesai, kerjaannya belum selesai, kehendak Allah udah memanggil untuk sholat. Nah ini kehendak kita sama kehendak Allah terus dikomparasi terus, dilawankan terus. Lah semakin orang yang bertauhid, maka dia akan semakin mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misal sudah jatahnya nisab dan haulnya dia mengeluarkan zakat. Kehendaknya bentar uangnya untuk mungkin investasi yang lain, tahun depan mungkin masih keluarkan lagi zakatnya. Tapi kehendaknya Allah yaitu orang yang sudah masuk nisab dan haul harus mengeluarkan 2,5%. Maka tarung itu kehendak. Nah orang yang bertauhid itu diuji. Syariat itu menguji untuk seberapa banyak engkau mendekatkan kehendakmu dengan kehendak Allah atau dengan kehendakmu sendiri. Maka semakin tipis batasnya dengan kehendak Allah, maka kita semakin bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lempengan-lempengan tadi, kertas setiap catatan itu nanti akan dikumpulkan. Jika kita misalnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kertas yang ditulis itu atas nama Allah Subhanahu wa taala ditaruh di sisi kanan. Sedangkan jika kita walaupun bersedekah tetapi misalnya saya mau nyalak, saya mau minta dipilih, maka asma'nya atau amalan tersebut tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka butuh keikhlasan. Sehingga setiap menurut dalam beberapa kitab, sesungguhnya celakalah seluruh orang ini kecuali yang Islam. Maka setelah itu celakalah wailul Islam, kecuali yang dia beramal. Lalu wailul amal, kecuali dia yang ikhlas. Nah, maka apa? Ketika kita beramal pun jika dia tidak ada Allah di dalamnya, maka itu jadi lembaran di sisi kiri. Lah ini nanti yang akan ditimbang di yaumul hisab, di yaumul mizan. Banyak sisi kiri atau kanan. Selama kita beramal, setiap nafas, setiap detik ini nafasnya ada Allah Subhanahu wa taala atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setiap nafas itu tertulis takdir-takdir kita atas nama Allah atau tidak. Maka kita diusahakan, diupayakan untuk setiap nafas ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperingatkan di Quran surat Ma'arij atau disebut as-sholatu da'im. Artinya 24 jam itu dibanyakin lebih banyak Allahnya daripada selain Allah. Maka apa? Kalau kita disuruhnya misalnya sholat terus itu kadang kan masih agak, misalnya perintah sholat di Isra Mi'raj pertama kali itu 50 kali. Lalu diturunkan 45 dan seterusnya. Tapi diganti dengan apa? Doa-doa sunnah. Contoh mau makan, ku ingat kamu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur pun diakhiri dengan akhir yang mengingat engkau. Bismika Allahumma ahya kehidupan, wa mati. Jika aku mati, maka diakhirkan dalam aku mengingatmu. Jadi hidup dan matiku tak pasrahkan kehadiratmu. Terus mau keluar rumah pun di atas namakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bertawakal. La haula wala quwata illa billahil azim. Sehingga kalau kita lupa dalam nafas itu masih tercatat sebagai amalan-amalan sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kegiatan, misalnya kita mau bekerja, mau menulis, mau apapun, diupayakan, disunahkan untuk membaca asma bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Ketika kita melakukan itu dicatat dalam nafasnya tiap detik kita sedang bersama dengan Allah sebetulnya.
Maka apa? Setiap doa-doa, mau bercermin doa, bahkan ke kamar mandi, oh ma ini audzubika minal khubuthi wal khaba'is dan lain-lain, itu tujuannya apa? Tujuannya setiap detik kita biar dicatat sebagai amalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu beliau saking istimewanya, saking sudah kehendaknya dengan kehendak Allah itu menyatu ma'rifatnya, itu beliau ketika tidur pun itu didengarkan oleh khodimnya sedang berzikir. Kalau kita tidur udah ngorok ker ker. Kalau Sayyidina Utsman enggak, ketika tidur itu khodimnya itu bingung pertama kali, belum tahu kok ada suara tek 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 tek, apa, diintip, didengerin, semakin didengerin ternyata Allah Allah Allah, tapi di kerongkongannya, jadi gesekan antara lidah dengan kerongkongan, tek, Allah tek, Allah Allah, tidur. Kalau kita ker itu, kalau Sayyidina Utsman. Artinya apa? Kalau kita semakin ibarat gini, kita lagi seneng dengan sesuatu, pengen banget, wah beli misalnya mobil, sampai tidur kan mendengkurnya itu apa? Ngelindurnya itu pinginnya mobil apa? Misalnya. Atau misalnya pengen beli rumah di mana. Nah ini kalau para sahabat Nabi itu ngelindurnya saja, tidurnya itu menyebut asma Allah karena larut dalam cintanya semakin dalam. Makanya kenapa kalau kita misalnya nongkrong di tempat, misalnya kita lagi seneng mobil nih, wah nongkrongnya di tempat otomotif, di bengkel, di showroom, bisa sampai jam-jaman lama ngobrol sama marketingnya, ngobrol sama apa penjualnya. Atau kita lagi senengnya rumah, ngobrol di tempat marketing properti, lama tanya gimana harganya, kalau kredit gimana dan lain-lain. Atau kita lagi senang dengan misalnya sesuatu lah apapun itu, lagi baca buku atau bisa kak tambah lama-lama. Tapi pertanyaannya, ketika kita sholat malam, ketika kita ibadah, ketika kita membaca Quran, kuat lama-lama apa enggak? Kalau tidak kuat lama-lama, jangan-jangan nggak ada seneng, nggak ada cinta. Itu introspeksi kita sendiri masing-masing. Misalnya kok loh saya kok kalau sholat malam itu atau sholat biasanya kulhu aja lama banget, atau gak seneng baca surat yang panjang-panjang, atau ketika zikir kok gak kuat lama-lama, baru mungkin cuman 5 menit udah kakinya udah kayaknya kesemutan semua. Atau ketika membaca Quran baru selembar rasanya sudah pedih matanya. Atau ketika sholat baru 2 rakaat ngerasanya pengen, oh itu kompor udah dimatikan belum ya, oh itu kamar mandi kerannya udah dimatikan belum ya. Nah, pokoknya ada aja yang mengganggu. Artinya jangan-jangan gak ada cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ibadah sebagai rutinitas kewajiban seorang beragama, tetapi tidak menghadirkan cinta dan rasa. Nah ini yang perlu dikoreksi kita masing-masing. Maka anak senafas ini, setiap nafas kita ini ada cinta dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena bisa jadi setiap kita minta sama Allah, mintanya kita kayak pengamen dengan kita minta, atau pengemis dengan kita. Mintanya bukan karena ada rasa cinta, komunikasi. Sehingga akhirnya apa? Kita kalau ngasih pengamen, pengemis 2.000 paling selesai. 5.000 udah banyak. Tapi beda dengan kita ngasih ke anak kita, bisa ngasih jutaan sama istri kita. Itu ngasihnya bisa sampai jutaan, bisa sampai ratusan ribu, sekolah biaya SPP berapa juta pun bayarin. Bahkan sebelum minta pun sudah dikasih. Misalnya anaknya kuliah, biasanya tanggal 1 dikirimin berapa ratus ribu atau berapa juta. Untuk kosnya, untuk apanya. Sebelum dia minta kita sudah transfer dulu. Artinya apa? Ada rasa cinta dan kita memenuhi sebelum
dia butuh. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membangun rasa cinta ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus banyakkah kita berkomunikasi dengan Allah? Yang namanya komunikasi itu timbal balik. Kalau dalam kitab namanya Muhaddatsatul Qalbi. Ada bolak-balik komunikasi itu. Maka apa? Kata ulama, jika kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah. Dan jika kamu ingin mendengar Allah berbicara denganmu, taqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sehari kita berapa kali berbicara komunikasi dengan Allah? Sholatnya iya, tapi kita kadang mungkin tidak baca Quran. Sehingga kita sering curhat dengan Allah, tapi banyak enggak kita mendengarkan Allah. Jadi timbal balik itu, yang namanya orang jatuh cinta itu timbal balik, ya ngobrol, ya mendengarkan. Nah, kita ini banyak mana? Kalau makin banyak, berarti orang pasangan kekasih itu disebut sakinah jika terjadi komunikasi tiap harinya. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala kita ini menjalin hubungan itu enggak? Kalau selama ini mungkin wah mau Qur'ane ya udahlah, kadang-kadang aja, atau ya pas lagi sholat aja itu kan baca surat. Kalau menurut ulama 10 ayat itu wajib, jika tidak dicatat lalai. Padahal 10 ayat itu dikit sih. Qul huwallahu ahad. Itu sudah berapa ayat? Tambah Anas sudah lewat sebetulnya 10 ayat. Tapi masa cuman wajibnya saja. Ada nggak komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, menjalin rasa, tidak hanya dibaca saja, atau cuman kalau berkomunikasi secara wajibnya sudah dibaca tapi tidak dirasakan. Contoh misalnya kita yang paling wajib ketika sholat itu 17 rakaat ketemu, berarti 17 kali baca Al-Fatihah. Apakah setiap sholat kita merasakan rasa dari Al-Fatihah? Kalau menurut ulama minimal khusyuknya dalam sholat itu di 3. Pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keempat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Yang dua itu ihsannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hadir. Misalnya nggak bisa khusyuk full dari mulai Allahu Akbar sampai salam, kata ulama minimal di 3 itu harus benar-benar, jangan sampai nggak khusyuk. Karena itu 3 itu, 2-nya itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir menghadirkan Rasulullah SAW. Jadi 3 itu enggak, kalau bisa jangan sampai enggak khusyuk itu. Karena ketika ini wajjahtu wajhiya itu Allah dihadirkan, wajahku tak hadap sama Allah, benar-benar aku pada saat sholat ini tunduk, aku manut jadi hamba-Ni panjenengan. Aku manut jadi hamba-Mu ya Rabb. Aku menghadapkan wajahku. Terus yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di situ tasjid itu. Jadi tenanan sungguh mengabdu. Karena syarat untuk bisa diperjalankan tadi, subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa tidak disebut bi Muhammadin atau bin Nabi, tapi bi abdihi? Berarti hanya seorang hamba yang benar-benar dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu hamba? Hamba itu sudah tidak ada harapan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah nggak ada dunia, sudah nggak ada duit, sudah nggak ada apapun itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang hamba, budak. Budak itu kalau mengerjakan sesuatu tidak memikirkan bagaimana imbalannya. Kalau pembantu pekerja itu kalau bekerja, nanti saya tanggal sekian digaji, atau habis saya mengerjakan ini saya dibayar. Itu budak. Pekerja. Tapi kalau budak, ketika dia mengerjakan sesuatu, sudah saya menghamba kepada siapa yang dihambakan. Maka siapa yang dihambakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menghamba 100%. Maka disebut subhanalladzi asra bi abdihi.
lailan. Maka puncak sholat itu disebut diantaranya dalam beberapa kitab disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu perjalanan seorang, mi'rajnya seorang mukmin. Maka ketemu di assalamu alaika. Ka itu muhattab dalam bahasa Arab. Kalau assalamualaikum orangnya banyak di depannya kalian. Tapi kalau assalamu alaika ya Rasulullah SAW. Maka menghadirkan nurnya Rasulullah SAW. Maka sebetulnya kalau sholatnya benar, panca inderanya dijaga, tidak kotor, insya Allah pasti seumur hidupnya pernah ketemu Rasulullah, entah itu di mimpi, entah itu dalam kondisi setengah sadar. Itu pasti ditemui. Kalau tidak ditemui berarti ada isyarah kalau di sholatnya tidak memakai rasa, atau dia sudah memakai rasa tapi panca inderanya kotor. Artinya tidak suci. Misalnya pernah melihat yang haram-haram, mendengar yang haram-haram, atau menjalankan perkara yang haram-haram. Seandainya tidak melihat itu, kata ulama, pastilah engkau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka di bulan Rabiul Awal ini, Maulid, kita sebagai bahan introspeksi. Sudah seumur ini pernah nggak bertemu dengan Rasulullah, entah itu di mimpi, entah itu baina wa baina, seperti misalnya Al-Imam Abu Hanifah itu baina wa baina. Kondisinya antara sadar dan tidak sadar. Sekarang dijelaskan sama ilmu psikologi namanya bawah sadar. Jadi ya disebut sadar, tapi dia nggak sadar. Disebut tidak sadar atau mimpi, tapi dia mendengar yang sadar. Itu namanya baina wa baina. Itu dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Atau Al-Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin itu bertemu Rasulullah itu dalam kondisi itu. Makanya beberapa kitab Ihya itu ada hadis yang qala Rasulullah SAW langsung. Karena kondisinya berjumpa langsung seperti itu. Kalau ditanya salafus soleh siapa Ustaz? Gus yang pernah melakukan itu ada Sayyidina Utsman bin Affan ketika menjelang akhir hayatnya. Beliau ditanya oleh khadimnya, ya Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin, perintahkan kepada kita untuk perang melawan itu yang ngepung. Apa kata Sayyidina Utsman? Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda kepada bahwasannya aku akan berbuka dengannya. Ini kondisinya Sayyidina Utsman tidak tidur dulu. Yang akhirnya Sayyidina Utsman syahid, diserang, dikepung oleh pasukan yang ada di luar. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini makalah ke 22. Ini anak senafas. Jadi manusia ini, kita ini mengumpulkan kepingan lembaran-lembaran amal setiap detik. Tarikan nafas, keluar nafas. Maka ada, kalau dalam torekoh itu zikir nafas. Maka zikir itu nanti dibagi menjadi 3. Zikir bil lisan, yang dia dengan lisannya. Misalnya Allah tersebut. Jadi bil lafaz dan bisaut, secara suara dengan lisannya bunyi Allah. Ada lagi yang huwa Allah, huwa dia Allah. Jadi Allah tersebut di lisan. Tapi ada lagi kalau sudah sering disebut, masuk ke pikirannya, nafsnya, jiwanya. Jadi cuma tarikan nafas, lepas nafas, tapi pikirannya isinya Allah. Kayak kita kalau lagi sering mendendangkan syair, lagu misalnya. Karena misalnya di HP sering nontonnya lagu apa, di TV lagu apa, nanti di kamar mandi pun nggak sengaja nyanyi lagu itu. Nah kalau ini Allahnya yang selalu berdendang di dalam kepala kita. Itu masih bil lafaz tapi laisa saut, suaranya hilang. Jadi sudah nggak tersebut suara, tetapi zikirnya di kepalanya ada lafaznya Allah.
Allah. Tapi tidak tersebut. Tapi setiap tarikan nafas itu terasa kehadiran Allah. Allah, 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 Allah. Satu hikmahnya adalah apa? Konstanta dari tarikan nafas dan keluar nafas, jantungnya lebih stabil, nafasnya lebih stabil. Selain dari sisi agama atau spiritualis bahwasanya selain itu ada getaran rohani connecting. Ibarat HP itu tidak pernah mode pesawat. Kalau mode pesawat kan kita di telepon nggak bisa. Nah ini itu connect sama Allah itu modenya nggak pernah pesawat, aktif terus. Di chestnya itu full terus, nggak pernah mati ya. Kolbinya. Nah di situ nanti akan muncul yang namanya khotirullah. Bisikan dari Allah yang lembut. Sebetulnya Syekh Abdul Hasan As-Sazili pernah ditanya oleh santrinya. Ya Syekh, apakah khotir itu hanya untukmu? Lah. Setiap orang punya khatir. Dicontohkan ketika kita misalnya tidak pakai alarm, tidak pakai minta dibangunkan, tidak minta diapa-apain, tapi tiba-tiba bangun subuh sendiri sebelum waktunya. Misalnya tadi subuh 4:30 adzan subuh, itu jam 4:15 tidak perlu dibangunkan, tiba-tiba bangun sendiri. Nah itu khatirullah itu. Tapi khatirnya masih wajib. Kalau kita seperti terus langsung bangun, ambil air, mandi, datang ke masjid, maka itu makin tajam. Tanpa pakai alarm pun tiap hari, tanpa pakai dibangunkan, kita udah langsung bangun. Nah itu kita sudah dapat yang namanya khatirul wajib. Jadi khatir yang untuk kewajiban kita sudah ditiupkan oleh Allah secara otomatis. Tapi ada lagi, kita asah terus lama-lama, khatir yang sunnah pun dikasih. Jam 3, jam 2, nggak perlu di alarm, nggak perlu dibangunkan, kita sudah bangun. Terus sholat sunnah, sholat tahajud. Kok tiap malam dilakukan terus, lama-lama nanti khatir mubahnya muncul. Khatir mubah itu apa? Pada kegiatan-kegiatan mubah kita. Contoh bermuamalah, bisnis, kerja, apapun itu. Misalnya mau ditipu orang, tiba-tiba khatirnya ada, awas hati-hati orang itu mau nipu kamu. Padahal belum ngomong apa. Nah itu yang disebut dalam hadis riwayat Muslim, berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Sesungguhnya di dalam firasat orang mukmin ada cahaya Allah. Itu khatirnya sudah menyala. Itu disebut lagi lebih halusnya lagi namanya mukasyafah. Dibukakan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kedekatan dengan Allah terjalin kedekatan dengan Allah setiap detik nafasnya. Maka turun dari zikir nafs tadi nanti masuk ke zikir qalbi. Sehingga hatinya selalu hidup. Dek, dek, dek. Bahkan ketika melihat ada orang misalnya cuman jatuh terus innalillahi wa inna rojiun itu langsung nangis. Nangisnya langsung dek ya Allah. Terus lihat ada orang misalnya dapat rezeki langsung keinget ya Fatah ya Roza. Jadi nggak keinget selain Allah. Sampai ada orang yang zalim pun itu ingatnya Allah lagi. Allah. Ada orang yang apapun Allah lagi. Orang jatuh, ada orang sholat, ada orang berdiri, ada orang duduk, kita tuh Allah. Ingat Allah terus. Nah itu yang namanya 24 jam kita sinyalnya sama Allah itu nggak putus. Bahkan ketika kita dalam masa susah pun misalnya, sakit misalnya, maka disebutkan dalam hadis di antara orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid, misalnya ada orang yang sakit perut, terus ada lagi yang tenggelam, ada lagi beberapa yang dalam kondisi panas yang tinggi. Sebetulnya apa yang dimaknai itu? Bukan hanya dalam kondisi sakitnya, tapi orang-orang yang dalam kondisi sakit yang amat teramat sangat, tapi dia melihat Allah, menyaksikan Allah, maka disebut syuhud. Syuhud yang mati orangnya namanya syahid. Kenapa orang yang syuhud atau asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku menyaksikan Rasulullah. Sehingga ketika dia ditusuk ibarat lagi di perang, itu dia tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena cintanya terlalu dalam. Melihat Allah itu cintanya terlalu dalam. Kayak kita misalnya mencintai seseorang
seringnya pakai pakaian merah, terus kita melihat karpet ini langsung ingatnya orang itu. Itu karena apa? Karena terlalu dalam cintanya sehingga melihat merah aja langsung ingatnya orang itulah. Ini dibalik, bukan ke manusia, bukan ke makhluk, tapi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sakit atau mau tenggelam, tidak ada yang bisa menolong yang lain kecuali Allah, maka dia ingat syuhud melihat Allah, itu syahidnya seperti itu. Atau dia lagi panas, orang kalau panas secara medis dia akan berhayal, berhalusinasi. Makanya kalau kita punya anak atau punya siapa orang tua gitu, panasnya tinggi di atas 39, nanti dia mengigau. Ngigonya macam-macam. Nah, maka apa? Kenapa disebut orang yang panasnya tinggi itu diantaranya meninggalnya syahid? Karena ketika dia mengigau, yang dia ingat Allah, software di dalam kolbinya hanya Allah. Beda kalau yang panasnya ternyata mengigaunya misalnya, waduh warisanku gimana, waduh anakku gimana, beda. Tapi kalau orang yang syuhud, ketika dia panasnya tinggi, dia melihat Allah, Allah, ya Allah, 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 meninggal dalam kondisi syahid. Karena syuhud melihat Allah, menyaksikan Allah, itu maknanya. Maka dilatihnya syariat ini dari segala sholat, sendi kehidupan, wirid, doa, tujuannya adalah setiap lembaran kehidupan kita menjadi syuhud, syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat Islam pintu masuknya syahadat. Kenapa? Musyahadah, melihat Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan Rasulullah SAW sebagai utusannya. Itu makna dari syahadat, sehingga syuhud melahirkan syahid. Nah, itu apa? Meninggalnya, wafatnya yang dikejar-kejar oleh orang mukmin, orang muslim, yaitu apa? Agar bisa syahid. Maka syahid itu tidak hanya di medan perang, tapi syahid itu ketika kita benar-benar syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyaksikan Allah nggak ada rasa yang lain. Makanya ketika Sayyidina Ali, ya para sahabat, cabutlah panah, anak panah yang menuncap di punggungku ketika aku sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena ketika sholat 2 rakaat, Sayyidina Ali diberikan syuhud, melihat Allah. Sehingga ketika melihat Allah, segala rasa itu hilang kecuali ada Allah. Dicabut nggak rasa. Makanya orang yang sedang kasmaran atau lagi cintanya meluap itu gak kerasa. Contoh kita lagi bawa anak naik motor, ditabrak, kita kegores, kena aspal, darahnya banyak. Tapi ngelihat anak kita jatuh, terus dia pingsan, kita langsung angkat itu. Lali ini sakit, dibawa langsung ke cari ambulan, teriak-teriak, bawa masuk ke mobil, atau kalau nggak ada mobil, ambulannya cari mobil. Udah bawa ke rumah sakit, nggak tahu ini padahal lagi berdarah-darah, nggak kerasa sakitnya. Sampai ke rumah sakit, anaknya sudah di IGD, udah diinfus, udah dikomplit, sudah masuk ruangan, anaknya sudah merasa, oh ini kayaknya anak saya sudah aman. Baru ditanya, Pak, lah Bapak kok nggak kerasa sakit, itu darahnya banyak. Oh iya, baru kerasa sakit. Oh iya ya sakit ya. Baru akhirnya dirawat. Kenapa bisa sampai sakit tadi itu terlupa? Karena ada rasa cinta yang menghapus rasa segalanya. Maka orang yang syuhud, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, ujian segalanya di dunia ini, mau miskin, mau sakit, mau dizolimi, tidak terasa. Karena yang dilihat itu semua cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut inna wala yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat jadi bencana, atau bencana jadi nikmat, atau kesukaan jadi kepedihan, atau kepedihan berubah jadi kesukaan, kecuali yukhayyir bi nafsihim, hatinya mau berubah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya. Maka orang yang melihat Allah dengan cintanya, maka segala sesuatu di dunia ini jadi indah. Karena sesuatu di dunia ini jadi indah, maka ditariklah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu ditarik rasa khaufnya,
rasa takutnya hidup ini tidak ditarik, dan tahzannya, sedihnya ditarik. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-maut qabla al-maut, matilah sebelum mati. Orang mati itu dikasih senang, dia netral. Misalnya ada orang mati, tak kasih 1 miliar, tetap aja mati. Mau digebuk, tetap aja mati. Maka orang yang al-maut qabla al-maut, posisinya dia tidak, kalau orang hidup kan dikasih senang, dikasih susah, senang, kayak di rumah sakit itu, tapi kalau orang mati netral, maka dikasih seneng, yang uangnya banyak, hartanya melimpah, biasa aja, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih susah, yang susahnya minta ampun, kayak Nabi Ayub, tetap aja Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia netral, kolbinya selalu stabil, tidak ada dan tiadanya dunia, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sesuatu selain sesuatu, hanya ada Allah Subhanahu. Maka disitulah penyaksian asyhadu alla ilaha illallah menjadi absah, benar-benar tiada Tuhan selain Allah, hatinya ngadep sama Allah. Kenapa sifat 20 pertama disebut wujud, kidam, bako? Pertama wujud, siapa yang wujud? Allah. Yang lain tidak wujud. Maka ketika ada orang mendolimi, hakikatnya bukan wujud makhluk tapi Allah. Kalau Allah yang wujud, pasti Allah punya niat baik. Maka yang dilihat Allah mengizinkan orang itu sampai mendolimiku, berarti Allah baik kepadaku. Seperti halnya misalnya ini, kok bisanya apa, plastiknya dipanasin, dilebur, atau kayunya kok digergaji, berarti nilainya jadi naik, maka dia berterima kasih dengan gergaji yang menyakitinya. Maka orang yang dia benar-benar melihat Allah, ada satu kisah misalnya, ke Mbah Hamid Pasuruan ada yang datang, jamaahnya, Yai, aku mau curhat, aku ditipu ratusan juta sama orang, gimana? Kata Mbah Hamid Pasuruan, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah, untung kamu tidak ditakdir jadi penipunya, kamu ditakdir jadi yang ketipu. Berarti Allah mengutus orang untuk memahat hatimu menjadi lebih baik, dan insya Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik. Artinya apa? Kamu tidak diciptakan jadi, ibaratnya ini kayu, tidak diciptakan jadi gergajinya, tapi jadi kayunya. Berarti akan jadi manfaat untuk duduk, untuk di majelis, untuk belajar. Berarti kamu min ahlul huda, yang diberikan petunjuk, bukan min ahlul mudil. Karena Allah punya sifat huda dan mudillu, yang maha menyesatkan dan maha memberi petunjuk. Makanya ketika Rasulullah mendoakan Abu Jahal untuk diberikan hidayah, Allah jawab di Quran langsung, sesungguhnya yang ingin aku berikan petunjuk, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Tapi yang ingin aku sesatkan, tidak ada yang satupun yang bisa memberikan petunjuk. Abu Jahal ditakdir untuk sesat. Maka kita bersyukur, alhamdulillah pagi ini ditakdir untuk bisa sujud aja, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak ditakdir sujud, dibangkitkan di padang mahsyar, malunya kayak apa? Jadi hamba di tempatnya Allah tidak pernah sujud. Wah, itu malunya kita. Dan ditontonkan oleh semua alam semesta. Tuh orang itu di duniaku tapi nggak pernah sujud. Nauzubillahimin. Maka ditakdir sujud aja kita alhamdulillah. Maka orang yang ma'rifat ditakdir sujud saja dia sudah syukur. Tidak pernah meminta apapun kecuali dia ditakdir sujud, ditakdir zikir, ditakdir ngaji, ditakdir bisa menyebut asma Allah Subhanahu. Maka anak senafas itu setiap tarikan lembaran kehidupan nafasnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari Quran surat Ma'arij disebutkan as-salatu rahim. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup makalah ke-22? Ada? Udah Isra, udah suruh ya?
Sudah? Spasi ya? Ya. Sudah, saya tutup dulu. Wabal muwaffiq aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Sekarang dari mana? Di Kemayoran. Jadi dapat lah. Ya. Tanggal. Dia maksudnya kemarin di